Ya, kalau udah selesai itu silakan untuk perwakilan satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di setiap kelompok. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6 ya. Siapa dulu yang akan maju? Ya, satu kelompok satu orang. Bacain jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari setiap kelompok. Silahkan dari kelompok siapa dulu? Satu orang ya. Satu orang mempresentasikan. Satu orang itu semuanya gitu. Jadi perwakilan. Ya nggak apa-apa. Ya boleh ya. Silahkan kelompok 1 atau kelompok berapa dulu yang akan presentasi? Jawaban 6. Boleh silahkan. Oh belum. Kelompok berapa? 5. Siap. Kelompok 4. Siap. Kelompok 3. Siap kelompok 3. Silahkan. Yang mau ke depan. Kelompok 2 atau kelompok 1 mau? Ya, silakan ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nanti istirahatnya terpotong sedikit ya. Nanti kalau misalkan udah selesai baru istirahat gitu ya. Untuk ini ya, untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Fariham, perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana paradigma fungsi sosial struktural menjelaskan kriteria sosial? Jawabannya, paradigma fungsional struktur menjelaskan bahwa keteraturan sosial tercipta terinci setiap paradigma adalah masyarakat memiliki fungsi masing-masing dan saling bekerja sama menjaga keseimbangan serta stabilitas sosial. Jawaban kelompok 3, paradigma dalam sosial adalah cara pandang atau kerangka berpikir untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial di masyarakat. Dari kelompok 4, tujuan paradigma adalah sosiologi adalah memberikan arah dasar dan pedoman bagi para sosiolog dalam meneliti serta memahami kenciptaan sosial. Jawaban untuk kelompok 5, dengan paradigma sosial kita bisa memahami masalah sosial dari hubungan antara individu dan struktur masyarakat. Cara ini membantu mencari solusi bersama yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Jawaban untuk kelompok 6, paradigma membantu sosiologi memahami dunia sosial dengan memberikan cara pandang atau kerangka berpikir untuk menafsirkan perilaku, hubungan, dan perubahan dalam masyarakat. Dengan paradigma, sosiolog bisa melihat penyebab dan makna di balik tindakan sosial secara lebih terarah dan mendalam.
Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Oke, lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan untuk mempresentasikan jawaban yang sudah dijawab. Boleh, kelompok 2 ya. Udah, kelompok 2? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Satria dari kelompok 2 akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan bagaimana paradigma fakta sosial menjelaskan fenomena lalu lintas kecamatan di kota besar. Jawabannya adalah paradigma fakta sosial menjelaskan kecamatan lalu lintas sebagai hasil dari aturan, kebiasaan, dan sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi kecamatan kemacetan bukan hanya akibat tindakan pribadi. Pertanyaan dari kelompok 3. Menurut Emil Durkheim, apa itu fakta sosial? Jawabannya adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa bersifat eksternal, berasal di luar individu, memiliki kekuatan memaksa, dan umum berlaku dalam suatu masyarakat. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara fakta sosial memengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat? Jawabannya adalah fakta sosial memengaruhi perilaku menggunakan nama dan nilai fakta sosial seperti yang berlaku dalam masyarakat dapat membentuk perilaku individu. Orang cenderung mengikuti norma untuk mendapatkan penerimaan sosial dan menghindari sanksi. Pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana fakta sosial dapat berubah seiring waktu? Jawabannya adalah melalui proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, globalisasi, penemuan baru, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial. Pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara mengukur atau mengamati fakta sosial secara objektif dalam masyarakat? Jawabannya adalah untuk mengukur atau mengamati fakta sosial secara objektif, sosiologi menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis, menyingkirkan prasangka pribadi, dan memperlakukan fenomena sosial sebagai benda yang dapat diteliti secara empiris. Itu aja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, sini. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? Dari kelompok mana dulu? Ya, boleh. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya. Tepuk tangan ya. Kelompok 4. Ya, boleh. Satu orang ya, satu orang. Satu orang. Ya, siapa? Kan tadi kelompok 4. Kelompok 3 mau? Ya, 4 dulu ya. Oke, silakan maju ke depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nurhayati dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 sampai 6. Ya benar.
Dari kelompok 1, bagaimana cara menerapkan paradigma perilaku sosial di sekolah? Jawabannya, dengan memahami pengaruh lingkungan dan interaksi, menggunakan penguatan positif, menggunakan hukuman atau konsekuensi negatif, menginternalisasi nilai-nilai sosial positif, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, memilih perilaku berdasarkan nilai dan tujuan. Pertanyaan dari kelompok 2. Berikan contoh nyata di lingkungan sekolah yang menunjukkan penerapan paradigma perilaku sosial. Jawabannya, disiplin, mematuhi aturan seperti datang tepat waktu, berpartisipasi dengan kegiatan sosial, mengamati perbedaan dengan tidak mengolok-olok teman, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pertanyaan dari kelompok 3. Apa contoh penerapan perilaku sosial paradigma dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah berpakaian untuk menunjukkan status, perilaku yang muncul karena sanksi atau apresiasi, memberikan sedekah. Pertanyaan dari kelompok 4. Apa peran norma dan nilai dalam membentuk paradigma sosial? Jawabannya, yaitu mengatur interaksi sosial, menjaga stabilitas dan keharmonisan, membentuk karakter dan identitas, menjadi pedoman perilaku. Pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana paradigma ini menjelaskan adaptasi sosial? Paradigma ini memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mempromosikan solidaritas dan stabilitas. Sekian jawaban dari kelompok 4. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berapa lagi yang mau? Itunya ya. Ya itunya. Ada yang mau maju lagi, siapa? Dari kelompok mana? Ya, kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalila Pakalista, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil pertanyaan dari kelompok teman-teman semuanya. Oke, kesini langsung aja di pertanyaan pertama dari kelompok 1. Mengapa paradigma dimensi penting dalam memahami perilaku manusia di masyarakat? Jawabannya, karena paradigma berfungsi sebagai cara pandang atau sudut pandang dasar dalam melihat dan memahami realitas sosial. Dan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud paradigma sosial. Jawabannya, paradigma sosial adalah cara pandang atau sudut pandang dasar dalam memahami masyarakat dan perilaku sosial manusia. Nah, yang keempat, di sini pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa fokus utama yang dikaji paradigma definisi sosial? Nah, jawabannya adalah proses sosial di mana individu secara aktif mendefinisikan dan memberi makna pada situasi sosial yang mereka alami. Nah, di sini dari kelompok 5 yaitu adalah pertanyaannya, bagaimana peran interaksi sosial dalam membentuk realitas menunjuk paradigma definisi sosial adalah karena dibutuhkan cara pandang definisi sosial yaitu melihat bahwa realitas muncul dari makna yang dibuat lewat hubungan antar manusia. Dan yang terakhir dari pertanyaan kelompok 6 adalah bagaimana realitas sosial yang bersifat subjektif tercipta melalui tindakan individu yang saling memberi makna. Karena realitas sosial subjektif muncul dari interaksi dan makna bersama dalam kegiatan industri. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok
5 ya. Silakan untuk mempresentasikan. Itunya ya. Ya. Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Sudrajat dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 sampai 6. Pertanyaan pertama dari kelompok 1. Jelaskan contoh paradigma fakta sosial menurut Emile Durkheim dalam kehidupan masyarakat serta alasan mengapa contoh tersebut termasuk ke dalam paradigma fakta sosial. Jawabannya adalah contoh paradigma fakta sosial menurut Emile Durkheim yaitu memandang masyarakat sebagai realitas yang lebih besar dari individu di mana terdapat cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat memaksa dan berada di luar individu. Alasannya karena memiliki karakteristik interaktif konturistik sosial, kekuatan memaksa, dan objektivasi. Lanjut pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana paradigma fakta sosial memandang hubungan antara individu dan masyarakat? Jawabannya adalah paradigma fakta sosial memandang hubungan antara individu dan masyarakat sebagai individu yang dipengaruhi dan dibatasi oleh realitas sosial, yaitu fakta sosial yang berdiri sendiri di luar dirinya seperti norma, nilai, dan struktur sosial. Lanjut pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana hukuman sosial bisa membuat orang takut melanggar atur jadwal? Jawabannya adalah hukuman sosial membuat orang takut melanggar aturan karena memiliki rasa malu, rasa bersalah, penyesalan dari kelompok yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana contoh fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah contoh fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kepatuhan pada peraturan lalu lintas yang bersifat wajib. Yang kedua, kewajiban siswa untuk berseragam di sekolah. Yang ketiga, aturan jam kerja di kantor. Yang keempat, pengguna bahasa yang umum digunakan dalam masyarakat. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu dari kelompok 6. Contoh fakta sosial yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah atau di tempat kerja. Jawabannya adalah empati dan simpati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan saling percaya. Contohnya menjenguk teman yang sakit atau ikut berduka cita saat ada musibah. Sekian presentasi jawaban dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Itunya ya. Ya. Oke, lanjut kelompok terakhir yaitu kelompok 6. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari jawaban dari kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu jelaskan contoh paradigma sosial di masyarakat. Contohnya yaitu kepatuhan pada aturan dengan seorang siswa sekolah memakai seragam yang berlaku di sekolah tersebut. Dan yang kedua dari kelompok 2 yaitu bagaimana media sosial dapat mempengaruhi perilaku sosial menurut paradigma perilaku sosial. Jawabannya, media sosial mempengaruhi perilaku sosial melalui pembelajaran, melalui observasi, penguatan sosial, dan perbandingan sosial. Dan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan fakta sosial menurut paradigma ini? Jawabannya, fakta sosial tidak dapat dipisahkan dari individu karena dianggap sebagai sebuah paradigma atau cara pandang yang mempengaruhi tindakan individu itu sendiri. Dari kelompok 4 yaitu bagaimana paradigma fakta sosial melihat perilaku disiplin di sekolah.
yaitu sebagai struktur eksternal yang memaksa individu untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Dari kelompok 5, apa peran lingkungan dalam membentuk perilaku sosial, yaitu memberikan pengaruh melalui berbagai faktor seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Cukup sekian presentasi jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, sampai pelajaran saya ya. Sebentar dulu ya, jangan istirahat dulu, duduk dulu ya. Duduk dulu. Jadi saya akan memberikan penilaian ya, penilaian kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu semuanya bagus ya. Udah menjalankan presentasinya, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan ya semuanya itu di atas KKM ya. Adapun nilai ya yang atau hasil perolehan nilai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sebagai berikut. Saya sebutkan dulu kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu nilainya 86. Kelompok 3. Terus kelompok 2. Kelompok 2 itu 81. Ya. Terus kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu nilainya kelompok 4 nilainya belum kelompok 4. 84 ya, 8. Terus selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 itu nilainya 83. Dan kelompok 5. Kelompok 5 itu nilainya 83. Terakhir ya, kelompok 6. Kelompok 6 itu 80. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.